Baik, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian dalam ibadah hari ini. Saudaraku, saya mau memulai khotbah dengan sebuah pernyataan, sebuah kalimat, yaitu perjalanan hidup manusia, perjalanan Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, seperti sebuah labirin. Labirin. Ada yang tahu labirin? Halo, ada orang di sini? Ada. Tahu labirin? Saudaraku, labirin adalah satu permainan anak kecil. Katakanlah Anda entrance masuk dari lokasi tertentu di sudut ini, katakanlah samping kiri saya, kemudian exitnya di sono, saudara. Berapa jauh tergantung berapa besar permainan itu. Saudara masuk dan kemudian harus melewati satu rute, satu perjalanan yang berbelit-belit, di mana ujungnya Anda harus keluar dari lokasi itu. Dan kedua yang menarik, ternyata perjalanan di dalam lorong-lorong itu adalah perjalanan yang tidak mudah untuk diterka. Misalnya, saudara masuk kemudian menemukan sebuah persimpangan. Saudara pilih lurus, atau belok kanan, atau belok kiri. Sekali lagi, tidak ada clue, tidak ada indikasi, tidak ada rambu-rambu. Dengan kata lain, saudara harus menebak, saya kira-kira yang mana nih? Misalnya Anda putuskan, oke, saya coba ambil yang jalur kiri. Saudara masuk ke sana, kita menemukan lorong lebih jauh, lebih dalam. Oh, ternyata itu adalah jalan buntu. Nah, saudara putar kembali keluar, kembali ke lokasi di awal, menentukan pilihan berikutnya. Kembali lurus atau ke kanan. Saudara bayangkan, setiap kali Anda menempuh satu fase, kita selalu diperhadapkan dengan apa? Banyak pilihan. Dan di antara pilihan ini pun belum tentu sudah menemukan jalan keluar yang betul. Bapak Ibu sekalian, inilah satu gambaran perjalanan saudara dan saya di tengah-tengah dunia. Kita tiap hari bertemu dengan sebuah pilihan-pilihan. Kita menemukan satu perjalanan yang mungkin adalah gang buntu. Atau mungkin Anda menemukan satu jalan yang mulus, yang lancar. Namun tiba-tiba di depan ada sebuah jebakan yang besar. Pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya melewati perjalanan di tengah-tengah dunia yang unpredictable itu? Mari sama-sama dengan Rasul Paulus kita mau belajar hari ini dari surat Filipi pasal keempat. Saudara, bagaimana kita bisa melewati, punya kemampuan, punya kecakapan untuk boleh melewati perjalanan yang tidak mudah itu. Bersama dengan saya kita akan membaca Filipi pasal keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. Saya suka Anda boleh membuka kitab suci saudara. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat-ayat ini. Saya akan mulai membaca ayat 10, 11, 12. Nanti di bagian akhir ayat 13 saya mengundang saudara membaca dengan suara yang keras sebagai sebuah wujud komitmen kita di hadapan Tuhan. Filipi pasal keempat ayat 10, demikian firman Tuhan. Paulus mengatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebelum membaca 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara, bersama-sama kita memikirkan bagaimana saudara dan saya melewati perjalanan di tengah-tengah dunia yang penuh misteri. Dunia yang unpredictable. Ada 3 hal kita mau belajar bersama dengan Paulus dari pengalaman hidupnya yang luar biasa. Yang pertama adalah, mari kita sama-sama belajar dulu apa? Berani menerima dan mengakuinya. Sama-sama katakan, berani menerima dan mengakuinya. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa inilah realitas hidup manusia di tengah-tengah dunia. Saudaraku, Anda berada di dalam labirin permainan itu. Kita tidak boleh keluar, saudara harus menghadapinya. Jangan katakan, aduh
saya salah masuk ini. Saya salah memilih arena permainan. Tidak, saudaraku. Inilah dunia yang saudara dan saya harus lewati. Sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat 12. Di sana Paulus menceritakan realitas kehidupan yang dia jalani. Dia berkata, aku tahu. I know. Ini tahu bukan sekedar, ya saya tahu-tahu. Tetapi apa saudara? Dia punya pengalaman. Dia pernah mencicipi. Dia pernah melewati. Dia pernah menjalaninya. Situasi demi situasi yang berbeda itu. Perhatikan kata yang saya pakai warna berbeda. Kekurangan, kelimpahan. Ini dua kondisi yang berbeda. Sangat kontras sekali saudaraku. Paulus katakan, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu bagaimana menahan rasa lapar. Sisi yang lain dia tahu bagaimana kemudian di meja makan, makanan dengan limpahnya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca dalam tulisan surat Paulus, misalnya dalam Korintus, dia pernah menceritakan pengalaman pelayanan yang tidak mudah. Bagaimana dia mengalami kapal yang karam, bagaimana dia kedinginan di tengah malam, tidak ada baju barangkali, tidak ada jubah yang menghangatkan dirinya, tidak ada makanan dan sebagainya, saudaraku. Dia tahu dia punya pengalaman seperti itu, saudaraku. Tapi sisi yang lain, dia pun mengatakan, aku tahu apa artinya hidup berkelimpahan. Misalnya saya menemukan bahwa Paulus pernah bertemu dengan seorang wanita, seorang pengusaha yang namanya Lydia. Dia penjual kain ungu. Dia asalnya di Tiatira. Tetapi di kota Filipi, kemudian wanita itu berjumpa dengan Paulus. Kemudian Paulus dia menceritakan Injil, menghadirkan Kristus yang pada akhirnya wanita itu percaya dan mengenal Yesus. Saudara bayangkan seorang hamba Tuhan bertemu dengan wanita yang sukses, seorang yang kaya raya. Saya yakin. Paulus mendapatkan banyak kebaikan, banyak kemudahan, fasilitas yang memadai diberikan kepada Paulus. Maka Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan. Anda perhatikan, situasi yang bagaimanapun, sudut yang berbeda yang jauh ini, Paulus pernah melewatinya. Tetapi yang menarik di dalam catatan ini, surat ini, Paulus tidak pernah mengingkarinya. Memang dia rasul, dia orang yang luar biasa. Tapi Paulus tidak mengatakan, oh saya punya pengalaman yang baik saja. Tidak, saudaraku. Dia jujur. Dia mengatakan memang saya pernah mengalami situasi-situasi yang unpredictable. Saudara sekalian, ingat baik-baik. Orang-orang percaya sebagai orang yang beriman pada Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan Anda dan saya, hidupmu selalu lancar dan aman-aman selalu. Saya ulang kalimat ini, dengar kalimat ini baik-baik. Iman Kristen tidak pernah menjanjikan Anda imun kepada masalah dan pergumulan dan air mata. Tidak pernah, saudara. Paulus mengalami. Saudara jangan pikir dia orang berdosa loh. Dia rasul yang suci. Saya mengatakan dia rasul yang terbesar di antara deretan nama para rasul. Tapi dia pernah melewati perjalanan labirin itu. Dalam kondisi yang sangat-sangat sulit sekali. Tetapi hal pertama kita belajar. Dia belajar untuk apa? Mengakui, menerimanya. Saudaraku, jangan menyangkal, jangan merasionalisasi, jangan mengatakan, aduh saya kan orang percaya, saya adalah orang yang rajin ke gereja, saya suka dalam pelayanan. Kemudian Anda tertimpa musibah, Anda rasa aduh gawat nih. Jangan-jangan saya ada dosa kah? Saya ada salah kah? No. Tidak semua penyakitmu, tidak semua kegagalan dalam hidupmu karena dosa. Tidak selalu, saudara. Mungkin dosa menyebabkan, saya tahu, tapi tidak, jangan dibalik. Itu sebabnya jikalau hari ini Bapak Ibu sedang berada di lembaran perjalanan labirin yang kemudian berputar-putar. Dengar kalimat nasihat pertama daripada pengalaman Paulus. Akui, terima realitas yang sedang kau alami. Saudara-saudara sekalian, ada seorang penulis buku, ini buku lama sekali. Memang ditulis dengan pendekatan psikologi yang bernama Scott Peck. Bukunya bagus sekali. Halaman pertama, lembar pertama,
Di title atas dia menuliskan dengan sebuah kalimat yang bagus. Dia mengatakan life is difficult. Life is difficult. Dia mengatakan hidup itu tidak mudah. Hidup itu sebuah medan peperangan. Penuh perjuangan, sulit luar biasa. Dia mengatakan inilah sebuah kebenaran yang harus disadari oleh semua orang-orang manusia termasuk orang-orang Kristen di dalamnya, saudaraku. Inilah hidup saudara dan saya. Life is difficult. Tetapi Scott Peck dalam tulisan di bawah uraian, setelah saya memberikan kutipan di sana, dia mengatakan apa? Ketika Anda dan saya kemudian truly understand. Anda benar-benar mengerti. Oh, saya berada di sebuah arena kehidupan seperti labirin. Kehidupan yang penuh dengan teka-teki. Bukan cuma understand. Yang kedua apa? Accept it. Belajar menerima. Oke, saya terima. Saya bukan menyangkal. Saya bukan kemudian mencoba lari keluar dari arena itu. Tidak. Saya hadapi. Saya terima realitas ini. Terkadang naik. Terkadang turun. Terkadang penuh dengan canda tawa. Tapi terkadang dengan air mata. Scott Peck mengatakan hidup itu tidak lagi menjadi sulit. Wow. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar pada langkah yang paling basic. Langkah yang paling basic. Saya tidak tahu hari ini saudara dalam kondisi yang seperti apa dalam hidup ini. Kalau Anda dalam kondisi yang baik-baik, berkata puji Tuhan. Namun ketika dalam kondisi yang suram, seperti main roller coaster, sedang turun, seolah-olah tanpa kendali, gak ada yang bisa ngerem kembali. Saudaraku jangan lari, jangan lompat dari itu apa namanya roller coaster. Ada kemudian saya mau keluar. Saudara jangan, saudara. Terimalah, belajar untuk embrace dalam situasi realitas yang demikian. Saudara-saudaraku dalam sebagai hamba Tuhan tentu kami punya pelayanan. Kami pelayanan juga mempunyai banyak pergumulan, kesulitan. Saudara jangan pikir hamba Tuhan itu selalu enak-enak. Wah salah saudara. Saya udah jarang ke tempat ini. Maka tadi pagi saya bertemu dengan jemaat. Dia mengatakan, saya kenal kamu. Dia panggil saya Lause. Karena kenalnya Lause dulu ya. Aduh Lause, saya lihat kamu dari bawah ya. Kamu berubah sekali ya. Kamu tambah tua sekarang. Saya katakan, iya betul. Saya mengaku saya tua, saudara. Tapi saya beritahu orang tadi, jangan takut. Saya punya istri tetap muda. Kenapa muda? Karena dia menemukan pasangan yang luar biasa. Dia orang paling bahagia di tengah-tengah dunia. Artinya saya kurang bahagia dong ya. Saudara-saudara sekalian, kami dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan tidak mudah dong. Satu kali saya punya sebuah pengalaman yang memilukan. Sangat memilukan. Wah, saya berat sekali. Berat dalam pelayanan. Seolah-olah ada gunung-gunung, ada banyak musibah. Ada banyak kesulitan, tantangan yang muncul yang tidak pernah saya duga. Tidak pernah, saudara. Berdoa, pastilah berdoa. Masa hamba Tuhan tidak doa. Betul nggak, saudara? Kita pasti berdoa. Berlutut, Tuhan tolong. Berikan bijaksana. Berikan hikmat. Berikan jalan keluar. Berpikir, kerja keras, pasti, saudara, pasti. Anda tahu, ternyata masalah itu tidak selesai. Makin bulan, makin berat, saudara. Saya katakan dengan jujur, Tuhan, saya udah bleeding Tuhan, saya nggak tahan sekali, saudara. Kemudian dalam pergumulan itu saya mulai memutuskan, kayaknya saya mending pindah pelayanan deh. Saya udah give up, saya katakan Tuhan sudahlah, cukup Tuhan, cukup. Kenapa saya berada di tempat ini? Emang saya nggak punya ladang yang lain? Masih banyak yang undang kok. Kenapa di sini? Emang satu-satunya? Saya katakan no, saya akan keluar. Di dalam proses pergumulan itu, satu hari Minggu, seperti biasa ada pembicara tamu yang kita undang. Dia berkhotbah, dia sahabat rohani saya. Selesai pelayanan, semua jemaat pulang, kami berdua ngobrol. Seperti biasa kami bertukar pokok doa. Apa yang saya bisa doakan untuk kamu? Nah kami kemudian mulai berbincang. Saya berbicara, dia berbicara. Kami saling mendoakan, saling memberkati, saling menguatkan. Dan saya katakan dengan jujur kepada sahabat saya, dikatakan,
please pray for me. Saya akan pindah ladang pelayanan. Wah, kenapa? Saya ceritakan saudaraku, wah ini betul-betul kondisi yang berat. Udah sekian bulan, sekian lama ini. Bukan 1-2 bulan saudaraku, ini panjang. Upaya-upaya saya lakukan, semua perjuangan doa saya paparkan ini loh. Sampai kapan saya menunggu? Saudaraku, di tengah ungkapan ekspresi hati saya yang mungkin desperate, mungkin ada campur kemarahan, kejengkelan. Kemudian sahabat rohani saya mengatakan begini. Satu kalimat saya masih ingat sampai sekarang. Dia berkata begini, apakah kamu yakin Tuhan membawa kamu keluar dari tempat itu? Pertama dia ucapkan, langsung saya counter. Pastilah, lu nggak lihat apa yang saya lakukan. Apa kamu nggak tahu apa yang saya alami? Saya yakin Tuhan tahu. Dia ulang sekali lagi. Apakah kamu yakin? Inilah waktu di mana engkau harus memindahkan katakanlah tiang awan, tiang api yang berjalan bersama dengan dirimu. Saya mulai berdiam, saya mulai merenung. Kemudian kami doa bersama, kami berpisah. Saudara-saudara sekalian, dari pengalaman itu saya mulai berpikir, saya terus berpikir. Pada akhirnya Tuhan membuat saya belajar satu hal. Embrace. Saya tahu, emang kalau saya pindah pelayanan di tempat yang lain, apakah dijamin bahwa tidak ada masalah di sana? Betul? Tidak menjamin, Joe. Tidak menjamin. Setiap ladang punya pergumulannya. Setiap situasi ada challenge-nya. Besar kecil relatif. Tetapi yang Tuhan ajarkan pada saya apa? Belajar mengakui, menerimanya. Dan ketika saya memutuskan, ya Tuhan, aku adalah hamba-Mu, saya taat, saya mau ikut. Kalau memang Engkau yang membongkar, Engkau memindahkan tiang awan itu, aku siap membongkar kemah. Aku ikut Engkau, aku follow you. Namun sebelum itu terjadi, aku tidak mungkin mengambil keputusan sendiri. Saudara, luar biasa. Di dalam perjalanan yang memang tetap bleeding, tetap tidak mudah. Tetapi kekuatan Tuhan mulai berikan. Dan terus berjalan. Dan yang luar biasa, Tuhan mulai memunculkan sesuatu yang indah. Sebuah hal-hal yang manis. Seolah-olah hope itu Tuhan mulai berikan. Sekalipun belum di dalam genggaman tangan. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar hari ini. Kalau Anda berada di tengah-tengah perjalanan yang unpredictable itu. Mari, jangan lari. Jangan tinggalkan itu, saudaraku. Itu bukan solusi. Tetap bertahanlah di sana, hadapi, terima, belajar embrace. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, kita belajar sama-sama dari pengalaman Rasul Paulus. Kalau pertama kita belajar untuk menerima, belajar mengakui. Nah setelah itu langkah berikutnya adalah apa? Kita yaitu belajar untuk mempunyai sikap yang benar. Belajar mempunyai sikap, mempunyai respons yang tepat. Bapak Ibu sekalian, menarik sekali, sebelum saya akan menguraikan poin kedua, saudara perlu tahu saya akan menceritakan tentang background daripada surat Filipi pasal keempat yang kita baca tadi. Di sana sesungguhnya Paulus sedang berada di dalam penjara. Saya ulang, Paulus sedang di dalam penjara, di dalam kondisi yang tidak nyaman. Sekalipun penjaranya bukan penjara yang di dalam pasungan, dibelenggu, tidak so. Tetapi dia berada dalam sebuah rumah, tetapi dalam rumah tahanan. Tangannya diborgol, kemudian ada seorang prajurit yang selalu mengawal dia seolah-olah tidak bebas. Itulah konteks Paulus. Apapun, saya tahu bahwa ini adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi seorang rasul. Itu konteksnya. Tentu dia ada banyak hal yang dia harapkan dalam pelayanan, dia punya mimpi yang mungkin tidak tercapai. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kemudian gereja Filipi, dia memberikan surat. Dia memberikan perhatian, dia memberikan cinta kepada rasul ini. Bukan cuma itu, saudara. Yang kedua, gereja Filipi memberi apa? Memberikan persembahan. Kalau hari ini, Paulus ditransfer, dikirimin dana. Anda perlu dengar, gereja Filipi bukan gereja yang kaya.
Wah, beda. Kalau Korintus kaya. Seperti pik, kaya, besar gedungnya. Wow, orang lewat dari samping tol. Besar sekali. Filipi gerejanya kecil. Jemaatnya sederhana sekali. Mereka dalam pergumulan. Tetapi mereka adalah jemaat yang luar biasa. Dia perhatiin hamba Tuhannya. Dia tahu pergumulan Rasul Paulus. Dia kasih atensi dengan empati yang dalam. Dia kirimkan persembahan. Mendukung Bapak rohaninya. Pertanyaannya, apa sikap Paulus? Sebagai orang yang punya sopan santun, tentu Paulus say thank you sama gereja Filipi, bukan? Ya, itu sebabnya dia tulis surat. Ini surat yang kita baca hari ini. Dia tuliskan surat kepada gereja Filipi. Dari 4 pasal, kalimat terakhir, pasal terakhir. Dia mengatakan ucapan terima kasih. Pertanyaan lebih jauh. Sudah bagaimana Paulus menuliskan, mengekspresikan cara dia say thank you. Saudara dengar kalimat saya memakai bahasa bebas. Saudara Paulus ketika berterima kasih, dia tidak ngomong begini. Jemaat Filipi, thank you ya, kamu perhatian banget. Saya betul-betul diberkati. Tuhan mendengar doa saya kesepian, saya perlu pertolongan, saya perlu bantuan. Dan luar biasa, Tuhan kirim kamu datang tepat waktunya. Saya memerlukan sejumlah dana melalui kamulah. Ini persembahan berharga. Saya nggak kebayang kalau andai kata kamu tidak kirimkan persembahan ini. Saya nggak tahu gimana hidup saya. Saudaraku, itu bukan sikap Paulus. Pertanyaannya, bagaimana sikap Paulus ketika dia say thank you kepada gereja Filipi? Saudaraku, saudara akan terkejut dengan cara Paulus mengekspresikan rasa terima kasihnya. Apa yang Paulus katakan? Dengar kalimat ini. Saya memakai bahasa bebas sekali lagi. Paulus katakan, terima kasih untuk persembahanmu. Terima kasih untuk your empathy yang sangat dalam. Saya sangat menghargainya. Saya sangat bersyukur hal ini. Sekalipun persembahanmu, empatimu tidak berpengaruh sama sekali dalam hidupku. Wah. Saudaraku, Paulus tulis surat sebagai ucapan terima kasih. Bukan hanya say thank you. Tapi sesungguhnya dia sedang apa? Sedang mengajar, mendidik jemaat Filipi. Dan seluruh orang-orang Kristen untuk memiliki sikap, respons yang benar di dalam kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Saya ulang kalimat ini. Paulus ingin mengajar, ayo sebagai orang-orang Kristen. Jangan hanya label saya anak Tuhan, saya pergi ke Kristus, saya ke gereja. Tapi milikilah sebuah sikap, sebuah respons yang benar. Ketika kau melewati perjalanan dalam dunia yang unpredictable itu. Kembali dalam konteks ini, sudah bagaimana Paulus mengekspresikan, menunjukkan sikap yang benar ketika dia menerima persembahan gereja Filipi. Sama-sama dengan saya perhatikan satu kalimat yang dia tuliskan di dalam ayat yang ke-12. Saudaraku, ini kalimat bagus sekali. Paulus berkata, I have learned the secret of being content. Paulus katakan aku belajar. Ini ayat 12 ya, 11 ayat 11 dulu. Anda boleh lihat ayat 11 di sana. Dia mengatakan, aku belajar. Ini mirip, kata-katanya mirip. Aku belajar mencukupkan diri. Nah, saya mau menjelaskan kata-kata mencukupkan diri ini kata yang bagus. Kalau dalam bahasa Inggris adalah being content atau to be content. Indonesia mencukupkan diri. Kalau Anda melihat dalam bahasa Gerikannya, saya udah pelajari, itu memakai kata yang namanya autarkes. Autarkes. Ini kata yang bagus sekali. Nanti saya akan singgung lebih jauh, saya akan dalami kata ini. Sudah kata autarkes itu mempunyai pengertian yaitu kira-kira begini. Satu situasi, satu kondisi yang independen. Satu kondisi yang tidak tergantung kepada hal-hal yang ada di luar dirinya.
Saya ulang sekali lagi. Satu sikap, satu keputusan yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang berada di luar. Sederhananya begini, Paulus mengatakan, gereja Filipi, jangan pikir karena saya dalam penjara, karena saya dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, maka saya kehilangan kebahagiaan dalam hidup ini. No, sebaliknya. Anda jangan pikir dengan simpatimu, dengan empatimu yang besar, jangan pikir dengan persembahanmu membuat saya bersukacita dalam hidup ini. Paulus katakan sama sekali tidak. Lalu apa yang membuat dia tanda petik bisa bersukacita, tetap bertahan, berani mengakui, berani menghadapi? Saudaraku, dia mengatakan, aku belajar. Autarkes. Aku belajar apa? Tidak menggantungkan kepuasan, contentment kepada hal-hal yang di luar diriku. So, ini rahasia, so. Ini rahasia luar biasa, so. Jadi poin pertama, kamu hadapi. Jangan lari. Terima, ya Tuhan. Saya dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya punya sikap, saya punya keputusan, saya punya pilihan yang tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh hal-hal faktor-faktor yang di luar diri saya. Bukan karena bisnisnya lancar, kamu katakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku cinta Yesus selama-lamanya. Namun ketika kamu dalam situasi yang terpuruk, sudah doa bertahun-tahun tidak ada jawaban, kondisi makin kelam. Kemudian apakah kau masih berani berkata, aku mau cinta Yesus selama-lamanya? Orang yang sulit mencintai Tuhan dalam berbagai macam kondisi karena apa? Karena dia dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya. Itu sebabnya kita membutuhkan apa? Sikap yang benar. Kita membutuhkan sebuah respons yang benar. Dengar kalimat ini. Sikap respons yang tepat itu dimulai ketika Anda punya pengenalan yang baik akan Tuhan. Dimulai dari mana? Kondisi hati yang bersih. Hati yang dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya tahu ini bukan perkara yang mudah. Itu sebabnya saya suka dengan kalimat, dengan kata yang dikatakan oleh Paulus. I have learned. Aku sudah belajar. Dengar kalimat ini baik-baik. Contentment tidak pernah muncul otomatis dalam hidup seorang Kristen. Amin. Saya ulang kalimat ini. Contentment, kepuasan dalam hidup yang independen itu, yang tidak disetir, dimotivasi oleh hal-hal di luar hidupmu, tidak pernah muncul otomatis, tidak pernah jauh. Engkau perlu belajar. Proses pembelajaran yang sekian lama membuat engkau dan aku belajar. Membuat engkau dan aku bisa mengatakan, Tuhan, aku puas dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, yuk kita belajar sama-sama. Kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, aku mau. Berapa banyak orang-orang Kristen yang dipengaruhi hal di luar dirinya. Miliki sikap respons yang proper. Ketika kau dalam situasi yang sulit, atau sebaliknya, ketika kau dalam kondisi yang lancar, dalam kondisi yang baik, semua baik, periksa hatimu. Apakah kau tetap menikmati kekayaan, menikmati kelimpahan yang luar biasa, engkau tetap punya sikap yang proper. Wow. Saudaraku, hidup ini unpredictable. So. Tapi Tuhan katakan, bukan soal naik turunnya, bukan soal kaya miskinnya, bukan soal kekurangan atau kelimpahan, bukan soal sakit atau sehat, tetapi bagaimana engkau menyikapi berbagai realitas hidup itu. Yang terakhir, pertama embrace, kedua good
Respons. Yang godly response yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kita mau belajar bersama-sama dari pengalaman Paulus ini adalah apa? Yaitu kita perlu menghadapinya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya kira ada kunci yang paling utama. Paling utama. Mari kita menghadapi perjalanan ini bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Saya mau kembali ke dalam ayat ke-12 tadi. Di sana ada sebuah kalimat yang bagus. Saya coba periksa dalam bahasa Indonesia, tidak terlalu kelihatan dengan jelas, tetapi saya akan memakai versi dalam bahasa Inggris. Oke, stop dulu. Di sana kembali kalau Anda boleh lihat dalam versi, saya pakai versinya NIV misalnya. Di sana Paulus mengatakan, I have learned the secret of being content. Ya 12 itu tidak muncul. Alkitab Indonesia tidak muncul kata belajar rahasia untuk being content. Tidak muncul. Kalau Anda lihat dalam versi Inggris muncul. Pertanyaannya, apa itu secret itu? Rahasia apa sih yang membuat dia bisa konten? Membuat dia bisa puas? Rahasia apa itu sih? Nah, saudaraku, jawabannya terletak di ayat 13. Ya, inilah adalah kunci jawaban yang Paulus memberikan kepada jemaat Filipi. Apa itu jawabannya? Rahasianya sama-sama dengan saya membaca ayat ini. Mari keluarkan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, inilah rahasia yang Paulus temukan. Bagaimana engkau menjadi orang yang konten muncul. Bukan oleh karena bisnis baik, bukan oleh karena sehat, atau sebaliknya. Tetapi dalam berbagai macam situasi yang tidak terkendali, yang di luar kendali kita, kamu tetap bisa puas. Apa rahasianya? Paulus katakan, saya bisa menghadapinya di dalam Dia. Di dalam Tuhan, in Him. Saudara-saudara sekalian, tadi saya telah menyinggung kata autarkes. Itu kata yang sengaja saya munculkan. Ini bahasa Grekanya, saya sudah jelasin berkali-kali. Itu satu kondisi yang tidak dipengaruhi hal-hal di luar dirinya. Tidak dipengaruhi. Dan saya percaya kata autarkes ketika dipakai oleh Paulus. Waktu dia mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri. Aku belajar untuk konten. Saudaraku, saya percaya kalimat itu, frase itu sangat dikenal oleh orang-orang pada zaman itu. Khususnya mereka mengenal satu filsafat yang namanya filsafat Stoa. Ya, saudara, saya coba kenalkan sedikit kepada saudara. Stoa itu adalah satu pemikiran yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa mencapai kebahagiaan. Dengan cara bagaimana? Jangan mempunyai keinginan. Ulang ya. Jadi kalau kamu menjadi orang yang bahagia, perkecil. Bila perlu buang rasa ingin dalam hidup manusia. Buang. Misalnya, saya pingin punya rumah lebih besar, saya pingin jalan-jalan, saya pingin. Nah, kata Stoa, buang semua itu. Jangan punya keinginan dalam hidup ini. Nah, kamu jadi orang happy, kamu orang bahagia. Itu kata Stoa. Nah, kemudian dengan pemikiran Stoa, maka muncul satu kata yang namanya apa? Self-sufficient. Self-sufficient. Nah, kemudian mereka diajar, jangan punya keinginan. Belajarlah apa? Mencukupkan diri. Ya, self-sufficient. Kamu tidak perlu kiri kanan, tidak perlu kamu belajar memuaskan. Belajar mencukupkan diri. Berusahalah dengan dirimu. Itu kira-kira pengajaran Stoa. Pertanyaannya, apakah Paulus memakai pemikiran Stoa ketika mengajarkan konsep ini? Jawabannya jelas tidak. Itu sebabnya saya akan memberikan sebuah gambar, sebuah keterangan. Perhatikan antara self-sufficient dengan yang namanya God sufficient. Self-sufficient adalah orang yang tidak membutuhkan yang lain. Orang yang memadai dengan dirinya. Saya cukup, saya bisa, saya tidak perlu orang lain. Bahkan tanpa dia sadar, dia tidak perlu Tuhan. Saya kira ini manusia yang tidak rasional. Tidak rasional. Saya kira sesuatu pilihan yang saya kira tidak manusiawi. Mana mungkin orang tidak punya keinginan dalam hidup ini? Gak mungkin, saudara. Mana mungkin kita adalah orang yang memadai dengan diri sendiri. Kita tidak perlu orang lain. Kami hamba Tuhan. Kami membutuhkan orang-orang, tanda petik, lay people.
Maka dalam gereja itu ada namanya rohaniwan, hamba Tuhan, ada yang namanya hamba uang. Rohaniwan, ada yang non rohaniwan. Betul ya? Sama-sama hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan juga. Betul ya? Sama-sama saudara. Kita full timer, saudara juga full timer di office saudara. Begitu ya? Kita membutuhkan rekanan saudara. Kita tidak bisa hamba Tuhan seorang diri. Oh kami yang atur, kita kelola gereja. Tidak bisa. Kami membutuhkan rekan. Kita manusia tidak pernah self-sufficient. Tidak pernah, saudara. Cuman Allah yang self-sufficient. Amin. Kita adalah orang yang membutuhkan orang lain. Pasti butuh, saudara. Lalu apa arti altar kasih ini? Paulus mengajarkan bukan self-sufficient. Tetapi apa? God sufficient. Saya mampu mengelola, menghadapi segala perkara. Karena apa? Kecukupan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar itu. Dia yang mencukupkan. Maka aku mampu menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Ketika situasi di atas, aku tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tidak pernah melupakan Tuhan. Ketika dalam kondisi yang nyungsep di bawah pun, aku terus berpegang kepada tangan Tuhan yang telah memegang hidupku. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kalimat yang bagus sekali. Without Him, we can do nothing. Engkau nggak mungkin bisa mengerjakan apapun di tengah-tengah dunia tanpa Tuhan. Sebaliknya, in Him lebih jauh lagi. Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Saya perjelas, di dalam Kristus, we can do everything. Saudara-saudara sekalian, inilah kemudian yang memampukan Paulus, dia berani menghadapi setiap realitas hidup yang di luar kendali tangan hidupnya, di luar kendali genggaman tangannya. Karena dia tahu ada Tuhan yang bersama dengan dirinya. Saudara-saudara sekalian, ada satu gambar saya berikan pada saudara. Jangan foto dulu, ini gambar belum lengkap saudaraku ya. Buru-buru foto, nanti dulu ada waktunya. Saudaraku, ini ilmu matematika, ilmu tambah kurang bagi. Ini adalah pelajaran berhitung kurang-kurangan. Ya, G sama G buang 0, habis ya. Kemudian O dengan O hilang. Kemudian D dengan D hilang. Yang tersisa adalah 0. Saudara, apa artinya? Nah, ini baru penjelasannya. Mau foto? Silakan. Good without God is zero. Saudara jangan pikir, saya punya yang baik, semua good. Bisnis oke, keluarga oke, hasil lab semua oke, kecuali kolesterol, ya itu oke, sin saya lah ya. Yang lain semua oke, semua bagus. Saudara dengar kalimat ini, yang baik sekalipun yang baik, tanpa Tuhan, zero. Ini good. Bagaimana kalau not good? Tanpa Tuhan. Wow. Mengerikan, mengerikan sekali. Pegang prinsip baik-baik. Engkau membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan. Ketika kau dalam kondisi yang makmur, yang jaya, saya khawatir kamu lupa Tuhan. Kamu jatuh dalam dosa. Atau sebaliknya, kamu ketika dalam kondisi yang nyungsep di bawah, tanpa Tuhan. Saudaraku, jangan sampai kemudian engkau menyangkali Tuhan. Itu sebabnya, punyalah perspektif sikap yang benar. Dan terus yakinkan bahwa dirimu berjalan dengan Tuhan. Saya balik kalimat saya, yakinkan bahwa Tuhan berjalan dengan dirimu. Amin, saudara sekalian. Saya undang sama-sama kita berdiri. Mari kita membaca kalimat terakhir. Satu kalimat yang dikutip oleh penulis Injil Yohanes. Ini kalimat yang bagus sekali, yang tertera di dalam Yohanes pasal 15. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima.
Mari kita membaca dengan suara yang keras sebagai sebuah pernyataan. Seperti yang Yesus katakan dengan kalimat yang luar biasa itu. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya membutuhkan anugerahnya di mana kita boleh terus melekat. Kita terus melekat tinggal kepada pokok anggur itu. Karena kita sadar di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya hari ini mari berkatalah, Tuhan, hari ini aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Situasi boleh berubah, situasi boleh naik turun. Tapi aku mau terus berjalan, terus dekat dengan dirimu selama-lamanya.